Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Motivi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Bersama Bu Harni kali ini kita akan melakukan pembahasan kisi-kisi soal kelas 4 PAI tahun 2020-2021. Tetap semangat dan semoga selalu sehat. Baik Sobat Motivi, di masa yang seperti ini, masa pandemi COVID-19, kita harus senantiasa menjaga diri supaya kita terhindar dari COVID-19. Bagaimana caranya? Tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita semuanya, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Baik Sobat Motivi, sebelumnya marilah kita berdoa supaya dalam kegiatan ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Sobat Motivi, kali ini kita akan membahas tentang penilaian tengah semester 2 bagi kelas 4 tahun 2020-2021. Materi kelas 4 KD 3.1 memahami Quran surat Al-Fil dengan baik dan benar. KD 3.4 memahami makna beriman kepada malaikat Allah. KD 3.7 memahami sikap rendah hati. KD 3.8 memahami tentang perilaku hemat. KD 3.12 memahami manfaat gemar membaca. KD yang terakhir 3.13 memahami makna sikap pantang menyerah. Soal nomor 1 pilihan ganda. Surat Al-Fil tergolong surat Makkiyah. Al-Fil artinya A. Gajah, B. Burung, C. Unta, D. Semut. Jawabannya adalah gajah. Soal nomor 2. Lafal yang bergaris bawah dibaca A. Bihijaratim, B. Tarmihim, C. Min, D. Sijil. Yang betul B. Tarmihim. Soal ketiga. Arti ayat ketiga surat Al-Fil adalah A. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? B. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? C. Dan dia mengirimkan burung yang berbondong-bondong. D. Yang melempari mereka dengan batu yang terbakar. Jawabnya C. Dan dia mengirimkan burung yang berbondong-bondong. Soal keempat, malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas malaikat Mikail adalah A. Mencabut nyawa, B. Membagi rezeki, C. Menjaga surga, D. Menyampaikan wahyu. Jawabannya B. Membagi rezeki. Soal kelima, sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini adanya rukun iman. Rukun iman kedua adalah iman kepada A. Allah Subhanahu wa taala, B. Kitab, C. Malaikat, D. Rasul. Jawabannya C. Malaikat. Soal keenam. Sofia rajin mengaji. Ia juga senang membantu temannya yang kesulitan. Amal baik Sofia kelak bisa menghantarkan ke surga yang pintunya dijaga oleh malaikat A. Raqib, B. Jibril, C. Ridwan, D. Mikail.
Jawabannya C. Ridwan. Soal nomor 7. Merasa paling hebat dari orang lain merupakan perilaku tidak baik. Supaya terhindar dari sifat tersebut, kita sebaiknya bersikap A. Rendah diri, B. Rendah hati, C. Jujur, D. Sabar. Jawabannya B. Rendah hati. Soal nomor 8. Yakin akan kemampuan diri sendiri disebut perilaku A. Jujur, B. Sabar, C. Percaya diri, D. Amanah. Jawabannya C. Percaya diri. Soal nomor 9. Salah satu contoh perilaku riya adalah A. Pak Jalil membeli mobil baru. Dengan bangga ia berkeliling kampung. Ia menyapa dengan berteriak kepada orang yang melihatnya. B. Bu Mina membagikan sedekah kepada fakir miskin tanpa ditemani siapapun. C. Pak Soleh mengajar mengaji di TPQ Al-Bayinah namun tidak pernah meminta upah. D. Abidin orang paling kaya di kampungnya namun ia tidak mau bersedekah. Jawabannya adalah A. Pak Jalil membeli mobil baru. Dengan bangga ia berkeliling kampung. Ia menyapa dengan berteriak kepada orang yang melihatnya. Soal nomor 10. Perilaku hemat dapat ditunjukkan ketika berbelanja sesuai dengan A. Uang yang dibawa, B. Daftar kebutuhan, C. Keinginan hati, D. Daftar belanja yang banyak. Jawabannya B. Daftar kebutuhan. Soal nomor 11. Suka bersedekah merupakan perilaku terpuji asal dilakukan dengan A. Senang, B. Bangga, C. Ikhlas, D. Berharap pujian. Jawabannya C. Ikhlas. Soal nomor 12. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Isi kandungan surat Al-Alaq ayat 1 adalah perintah untuk A. Sholat, B. Puasa, C. Membaca, D. Zikir. Jawabannya C. Membaca. Soal nomor 13. Mempelajari ilmu agama itu diwajibkan bagi A. Laki-laki, B. Perempuan, C. Laki-laki dan perempuan, D. Anak-anak. Jawabannya C. Laki-laki dan perempuan. Soal nomor 14. Apabila memiliki cita-cita, maka harus berusaha dengan sekuat tenaga dan tidak boleh A. Putus asa, B. Mengeluh, C. Semangat, D. Yakin berhasil. Jawabannya benar adalah A. Putus asa. Soal nomor 15. Rifki anak yang gemar membaca, maka pengetahuannya luas. Dengan banyak belajar, maka mimpi Rifki untuk menjadi juara kelas akan A. Gagal, B. Tertunda, C. Berhasil, D. Sia-sia. Jawaban yang benar C. Berhasil. Pertanyaan isian. 1. Lafal yang bergaris bawah dibaca Jawabannya kaidahu. 2. Ada seorang raja dari negeri Yaman yang akan menghancurkan Ka'bah. Raja tersebut bernama Jawabannya Raja Abraha. 3. Malaikat Allah diperintahkan meniup sangkakalanya sebagai pertanda datangnya Jawabannya hari kiamat. 4. Malaikat Jibril bertugas Jawabannya menyampaikan wahyu. 5. Iblis dikeluarkan dari surga karena merasa lebih baik dari Adam. Peristiwa tersebut memberi kita pelajaran bahwa merasa lebih baik dari yang lain itu termasuk akhlak Jawabannya akhlak tercela. 6. Apabila bertemu dengan teman, maka sebaiknya Jawabannya menyapa atau mengucap salam. 7. Rezeki pemberian Allah harus kita Jawabannya syukuri.
8. Berbelanja yang baik harus sesuai dengan titik-titik. Jawabannya sesuai dengan kebutuhan. 9. Membiarkan air keran mengalir memenuhi bak tampung hingga meluber termasuk perilaku titik-titik. Perilaku boros. 10. Apabila kita mengalami kesulitan hidup, maka perbanyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan titik-titik. Jawabannya kemudahan. Pertanyaan uraian. 1. Surat Al-Fil ada 5 ayat. Tuliskan bunyi ayatnya. 2. Percaya kepada malaikat Allah merupakan rukun iman kedua. Banyak sekali hikmahnya dalam kehidupan kita. Sebutkan 3 hikmah iman kepada malaikat. 3. Rendah hati merupakan perilaku terpuji. Sebutkan contoh perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. 4. Membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan disebut perilaku hemat. Sebutkan manfaat 3 hidup hemat. 3 saja. 5. Perintah pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah membaca. Sebutkan manfaat senang membaca. 3 saja. Jawaban dari pertanyaan uraian. 1. Bunyi ayat surat Al-Fil. Ayat pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayat ketiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ayat keempat. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ayat kelima. Faja'alahum ka'ashfim ma'kul. 2. Hikmah iman kepada malaikat. Hikmah yang pertama, dapat meningkatkan iman kepada Allah. Hikmah kedua, selalu berhati-hati dalam berbuat karena merasa diawasi. Hikmah ketiga, meningkatkan kepedulian dengan sesama. Jawaban soal nomor 3. Contoh perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya 1. Gemar bersedekah tanpa mengharap pujian dari orang lain. Kedua, tetap bertegur sapa apabila bertemu teman. 3. Tidak marah saat mendapat kritikan dari orang lain. Soal keempat. Manfaat perilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memiliki cadangan apabila diperlukan. 2. Menjadikan hidup jadi tenang. Yang ketiga, bisa memberi pertolongan kepada orang lain. Soal terakhir, manfaat dari senang membaca. Di antaranya, banyak pengetahuan, menjadi pandai, dan melatih kemampuan otak. Demikian anak-anakku kelas 4 Sobat Motivi, pembahasan penilaian tengah semester 2 tahun 2020-2021. Semoga kalian tetap bersemangat dan bisa mengerjakan soal PTS dengan baik serta diberikan hasil yang terbaik. Jangan lupa berdoa dan tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.